Whoa. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok terakhir, kelompok 12. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kami akan membahas tentang building mindset of meteorology. Di sini ada kejadian tanggal 26 Maret 2020, yaitu telah terjadi water spout di Danau Laut Tawar, Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Kejadian ini terjadi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat dengan menggunakan satelit Himawari 8, ada awan yang cukup tebal di Provinsi Aceh. Awan-awan tebal ini merupakan awan konvektif, seperti awan cumulonimbus, yang mana menyebabkan terbentuknya water spout. Analisis water spout memerlukan data berupa data satelit cuaca, data angin 3000 feet, dan data radius sonde. Sedangkan jenis analisisnya yaitu analisis data satelit cuaca menggunakan satelit, analisis medan angin, dan analisis labilitas udara. Oke, kita akan bahas pengertian jenis analisisnya ya. Berikut penjelasan dari masing-masing analisisnya. Yang pertama, analisis satelit, yaitu menggunakan metode yang sudah lama dikembangkan oleh GMA, di mana analisis ini dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan awan sampai tahap matang. Yang kedua adalah analisis medan angin, yang dimaksudkan untuk mengetahui sifat gerakan dan aliran udara. Yang ketiga ada analisis labilitas udara, yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat gangguan udara di atmosfer yang mempengaruhi massa udara sehingga berkembang menjadi awan CB super kuat. Nah, kita masuk ke pembahasan inti. Judul materi kami dari kelompok 14 adalah observasi, analisis, dan prediksi. Pada materi ini ada 3 pembahasan pokok di dalamnya. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada analisis, dan yang ketiga ada prediksi. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus tahu dulu apa saja tantangan peramalan cuaca di daerah tropis. Yang pertama itu, karena daerah tropis sangat luas, jadinya banyak sekali dipengaruhi oleh efek lokal dan mesoscale daripada efek skala sinoptik. Yang kedua, jaringan pengamatan udara permukaan dan atas yang jarang-jarang atau kurang rapat jaraknya. Yang ketiga, pada daerah tropis memiliki massa udara yang relatif homogen, serta distribusi temperatur dan tekanan permukaan itu relatif seragam. Yang keempat alasannya adalah karena beberapa wilayah di daerah tropis tidak memiliki stasiun, sehingga sangat sulit untuk diamati. Contohnya itu adalah daerah lautan dan bagian Afrika. Dan yang terakhir, tantangannya yaitu sistem skala sinoptik dapat menyebabkan hujan lebat, angin kencang, cuaca buruk, badai debu, ombak tinggi. Contoh sistem skala sinoptik ini yaitu siklon tropis yang ada di daerah tropis. Oke, kita masuk untuk pembahasan yang pertama, yaitu observasi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pengamatan. Pengamatan merupakan langkah pertama dalam proses analisis dan prediksi cuaca. Secara internasional, sistem pengamatan meteorologi yang diawasi oleh WMO bernama World Weather Watch or WW. Nah, WW ini terdiri dari apa aja sih? Yang pertama itu ada GOS, Global Observing System. Yang kedua itu ada GTS,
Global Telecommunication System, dan yang terakhir ada GDPS, Global Data Processing System. Nah, setelah kita udah bahas tentang pengamatan, kita masuk dalam instrumen pengamatan global. Menurut WMO, ada beberapa klarifikasi untuk instrumen pengamatan secara global. Yang pertama, itu ada instrumen kelas 1 yang mengukur in situ pada suatu titik. Contohnya itu suhu udara yang diukur dengan termometer yang ada di stasiun darat. Nah, yang kedua, ada yang namanya instrumen kelas 2, yaitu yang mengukur variabel rata-rata area dari jarak jauh. Contohnya itu suhu yang berasal dari pancaran satelit atau curah hujan yang berasal dari reflektivitas radar. Nah, yang terakhir yaitu instrumen kelas 3 yang mengukur kecepatan angin dari pelacakan target fisik dan perpindahan yang diamati dengan waktu. Contohnya itu gini, pelacak yang dilacak oleh Global Positioning Satellite atau kecepatan angin yang berasal dari pelacakan elemen awan dalam gambar satelit. Nah, dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa ini adalah sistem pengamatan global saat ini, yang mana instrumennya telah diklasifikasikan oleh WMO yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, ini ada gambar. Gambar ini apa? Ini itu peta pengamatan titik secara global pada tanggal 10 April 2009. Kita mulai dari gambar yang pojok kiri atas. Itu ada A, yaitu peta stasiun dan laporan kapal sinoptik. Di sampingnya B, ada peta laporan stasiun udara atas. Yang C, peta pengamatan pelampung atau buoy. Yang D, itu ada peta angin dan suhu pesawat. Yang E, itu ada peta laporan profil angin. Yang F, itu adalah peta profil suhu dan kelembapan dari okultasi radio GPS. Dan yang paling bawah, itu adalah peta pengamatan dari pengamat cuaca warga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem pengamatan global. Kita bahas untuk pengamatan titik ya. Nah, WMO itu telah menunjuk Regional Basic Synoptic Networks, yaitu stasiun permukaan dan udara atas untuk melakukan pengamatan di stasiunnya. Stasiun sinoptik permukaan itu harus melaporkan setiap 6 jam 00, 06, 12, 18 UTC untuk melakukan pertukaran data secara global, dan setiap 1 jam laporan cuaca penerbangan rutin dikirim, dan yang ada di dalamnya diantaranya yaitu ada laporan khusus selama cuaca ekstrim atau yang berubah dengan cepat. Lalu, stasiun udara atas diharapkan melaporkan setidaknya 2 kali per hari. Biasanya itu 00 dan 12 UTC. Tetapi kebanyakan stasiun tropis hanya melaporkan sekali saja per hari karena alat yang digunakan untuk kegiatan ini cukup mahal. Biasanya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Pada part ini ada beberapa alat. Untuk pertama kali kita bahas tentang satelit. So familiar banget ini kan, karena udah dijelaskan secara detail pada materi sebelumnya. Maka di sini kami akan menambahkan saja bahwa satelit yang digunakan di wilayah tropis itu adalah GEO dan LEO. Nah, GEO dan LEO itu apa sih? Itu adalah jenis dari posisi satelit pada orbitnya. Ada banyak macam kan, ada yang LEO, ada yang MEO, ada yang GEO. Nah, di daerah tropis itu yang digunakan itu GEO sama LEO. Nah, di sini ada 2 gambar. Untuk yang di bawah itu orbit dari ketiga jenis satelit tadi berdasarkan orbitnya. Ada GEO, MEO, dan LEO. Untuk gambar yang di samping kiri, ini itu adalah persebaran data pengamatan.
Ada A, B, sampai F kan. Nah, untuk yang A itu adalah distribusi geografis dari pengamatan satelit geostasioner. Yang B dan C itu distribusi geografis dari suara satelit yang mengorbit kutub. Yang D itu ada distribusi geografis dari angin yang diturunkan dari permukaan laut. Dan yang E dan F itu distribusi geografis dari mengorbit TMI yang ditunjukkan pada peta tersebut. Dan setiap warna itu mewakilkan cakupan satu satelit. Dan daerah tropis ditandai oleh daerah terang yang dibatasi oleh garis lintang. Terlihat bukan untuk yang A, B, C, dan D. Untuk alat yang kedua, kita membahas tentang radar. Ini nggak kalah familiarnya sama kayak satelit, karena udah dibahas secara detail juga di pertemuan sebelumnya. Nah, problemnya apa sih? Di daerah tropis itu sangat jarang dilakukannya pengamatan cuaca, karena radar yang berbasis darat dan radar berbasis satelit itu sangat sedikit di daerah tropis. Dan pengamatan itu paling banyak 2 kali per hari. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kesalahan pengamatan. Nah, yang pertama itu ada kesalahan instrumen, fungsi dari desain instrumen dan kondisi operasinya. Bias instrumen dikoreksi dengan membandingkannya dengan pengukuran referensi independen. Yang kedua, ini tuh kesalahan pengamat, yaitu kecenderungan pengamat untuk menyukai nilai-nilai tertentu. Kesalahan kayak gini nih sulit untuk diukur dan diperbaiki karena nilainya tampak masuk akal. Solusi untuk mengurangi kesalahan pengamatan ini yaitu pelatihan yang lebih baik dari stasiun cuaca yang lebih otomatis. Yang terakhir untuk kesalahan pengamatan itu adalah kesalahan representasi, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan representasi skala yang lebih kecil dari jarak antar titik pengamatan. Nah, itu tadi pembahasan dari observasi. Lanjut ke subbab pada pembahasan ini, yaitu analisis. Untuk pembahasan yang pertama pada analisis itu yaitu tentang analisis tool, yaitu velocity, potential, and stream function. Nah, secara umum, medan angin tropis memberikan lebih banyak informasi tentang kondisi sinoptik daripada medan tekanan atau geopotensial. Menurut teorema Helmholtz dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor kecepatan sama dengan vektor kecepatan rotasi ditambah vektor kecepatan divergensi. Nah, angin rotasi memiliki semua vortisitas dan tidak ada divergensi, dan memiliki semua divergensi dan tidak ada vortisitas. Jadi seperti perbandingan kebalik gitu, kalau ada vortisitas berarti tidak ada divergensi, kalau ada divergensi berarti ada vortisitas. Nah, vortisitas itu ukuran rotasi lokal aliran dihitung sebagai produk silang dari angin vektor dan memiliki satuan detik terbalik atau per second. Lalu divergensi itu mengukur penyebaran aliran. Satuannya juga sama, vortisitas sama divergensi, yaitu per second. Nah, pada kali ini terlihat sebuah gambar, yaitu tentang di atas itu ada yang namanya gambar rotational wind, terus yang di tengah itu ada divergent wind, dan yang paling bawah itu ada divergent wind and velocity potential. Lalu, angin rotasi sejajar dengan kontur fungsi aliran dan kecepatannya, serta sebanding dengan gradien fungsi aliran. Angin divergen mengalir keluar dari potensial kecepatan rendah menuju potensial kecepatan tinggi, serta kecepatannya sebanding dengan gradien kecepatan potensial. Baik, kemudian kita masuk ke bagian analisis kinematik tentang streamline dan isotax.
Oke, langsung saja ya mengenai pengertiannya. Analisis kinematik itu adalah analisis yang menciptakan representasi terus-menerus dari medan angin berdasarkan hasil pengamatan kecepatan angin horizontalnya. Sedangkan streamline adalah garis yang mewakili aliran tangensial ke arah angin sesaat. Nah, para forecaster biasanya menggunakan analisis perampingan untuk mengidentifikasi banyak fitur-fitur sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama itu ada vortice, gelombang, asimtot, titik netral, dan titik puncak. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian vortice. Vortice adalah pusat sirkulasi siklonik atau antisiklonik dan aliran keluar siklonik dan antisiklonik. Yang kedua, gelombang. Gelombang adalah gangguan dalam garis arus yang mirip dengan palung dan punggung dalam tekanan. Yang ketiga, asimtot. Asimtot sendiri adalah garis arus pertemuan ke arah garis arus di dekatnya, atau biasa disebut asimtot diffluent, di mana garis arus di dekatnya menjauh. Kemudian titik netral. Nah, titik netral ini adalah titik di mana dua asimtot muncul berpotongan dan angin tenang. Nah, titik ini juga biasanya disebut course atau saddleless antara dua bidang aliran antisiklonik atau dua area aliran siklon. Nah, yang terakhir itu ada titik puncak. Titik puncak itu adalah pola antara gelombang dan pusaran. Nah, ini merupakan peta streamline isotak dan winds. Nah, di dalam peta ini kita bisa melihat ada fitur-fiturnya. Fitur-fitur yang seperti 5 tadi, yang seperti vortice, gelombang, asimtot, titik netral, dan titik puncaknya. Nah, di sini terdapat yang pertama itu tipon itu. Tipon sendiri adalah cyclonic vortex. Terus ada asimtotnya juga, diffluence, confluence, towards, and asymptot. Terus ada juga course, third, reach, ITCZ, dan curves. Selanjutnya, analisis citra satelit. Analisis citra satelit adalah bagian inheren dari analisis cuaca tropis karena jangkauan satelit meluas di seluruh tropis global. Berbagai saluran spektrum elektromagnetik memberikan informasi tentang awan, curah hujan, angin, dan kualitas udara. Nah, sebagai contohnya, kita lihat pada gambar yang di sebelah kiri ini. Nah, gambar yang terlihat menunjukkan awan bergerak ke timur dari Amerika Selatan ke Karibia Timur dan Atlantik. Sementara awan lain bergerak ke barat dari Atlantik ke Amerika Tengah. Urutan citra satelit yang terlihat itu ada di sebelah kiri, dan citra uap air bersamaan itu ada di sebelah kanan, dengan gerakan awan angin pada 17 April tahun 2009. Selanjutnya, analisis citra radar. Nah, analisis citra radar itu ada 2. Ada daya pemantulan, seperti pada gambar di samping kiri. Kemudian ada daya pengendapan di gambar di samping kanan. Gambar radar yang paling sering digunakan adalah reflektivitas dasar dan komposit. Hal ini digunakan untuk menunjukkan lokasi, intensitas, dan jenis pengendapan. Tampilan radar indikator posisi digunakan untuk menganalisis struktur horizontal sistem cuaca konvektif. Citra radar sangatlah penting untuk keperluan short-term forecasting or nowcasting dari cuaca buruk dibandingkan citra satelit. Nah, ada 3 kesalahan dalam hasil pengendapan radar yang berasal dari yang pertama, variasi dalam distribusi drop size, atau sejumlah kecil hidrometer yang dapat memiliki nilai reflektivitas yang sama dengan jumlah titisan yang lebih kecil. Yang kedua, fase pengendapan, atau melelehnya kepingan salju dapat diidentifikasi sebagai hujan besar yang mengarah ke tingkat curah hujan yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga, adanya kurangnya informasi di daerah permukaan.
Selanjutnya termodinamik diagram atau analisis radiosonde. Nah, radiosonde dilepaskan pada 00 UTC dan 12 UTC setiap hari dan memberikan profil vertikal dari atmosfer. Profil vertikal juga disediakan oleh pesawat dan pengukuran satelit. Diagram termodinamika membantu forecaster untuk menentukan kelembapan relatif, stabilitas, wind shear, cuaca buruk, dan potensi banjir bandang dari atmosfer di sekitar suara. Kemudian vertical cross section. Data udara atas biasanya dari radiosonde, yaitu untuk memberikan informasi tentang struktur vertikal sistem cuaca. Penampang melintang melalui berbagai lapisan memberikan informasi tentang di mana udara naik atau tenggelam, lapisan basah dan kering, dan permukaan vertikal permukaan atau front troposfer atas. Nah, di samping kanan itu merupakan time height plot kelembapan relatif atau dalam situasi teduh dan kecepatan angin di atas Niamey, Niger dari 22 Mei hingga 3 Juni 2009. Selanjutnya trajektoris. Nah, di atas ini terdapat gambar lintasan dari model HIP slit atau the Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory. Nah, di samping kiri itu merupakan keluaran tipikal atau di atas permukaan tanah, biasa disebut AGL, sedangkan yang di samping kanan itu diproyeksikan di Google Earth. Analisis lintasan digunakan untuk memantau dan memperkirakan penyebaran dan pengendapan polutan. Model penyebaran polusi udara telah disesuaikan untuk berbagai aplikasi dan wilayah. Sebagian besar model memproses model keluaran MWP grid untuk menghitung transport dan difusi dari gumpalan polutan. Nah, HIP split tadi itu dijalankan oleh Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat, Biro Meteorologi Australia, dan Pusat Penasihat Abu Vulkanik atau biasa disebut VEEC. Lintasan-lintasan HIP split biasanya menunjukkan rencana dan pandangan vertikal dari jalur-jalur udara. Kemudian kita masuk ke analisis marin. Forecaster memprediksi keadaan laut dan perairan terbuka lainnya seperti danau besar dengan menganalisis yang pertama angin. Stres angin adalah pendorong utama gelombang sehingga analisis dan perkiraan yang akurat sangat penting untuk perakiraan laut. Tekanan angin bervariasi sebagai kuadrat angin. Seperti rumusnya, tekanan angin sama dengan densitas udara dikalikan dengan koefisien hambatan dikalikan dengan U ataupun kecepatan anginnya. Kemudian yang kedua, kecepatan gelombang dan panjang gelombang kecepatan. Gelombang tergantung pada panjang gelombang. Untuk gelombang air yang dalam, semakin panjang gelombang, semakin cepat pula kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang melambat ketika air menjadi lebih dangkal dan gelombang menjadi lebih curam. Yang ketiga, tinggi gelombang dan energi gelombang. Saat tinggi gelombang bertambah, energi gelombang bertambah 4 kali lipat. Dan yang terakhir, suhu, salinitas, dan arus. Model sirkulasi laut menggabungkan pengamatan dengan fisika untuk membuat analisis dalam mendiagnosis suhu, salinitas, arus, dan ketinggian laut. Kemudian pada gambar di bawah, di situ ada ringkasan gelombang detail. Itu seperti ada tinggi gelombang signifikan, terus ketinggian swell, periode swell, ketinggian gelombang angin dan juga periodenya, serta ada rata-rata dari periode gelombang. Pengamatan khas dari jaringan global pelampung.
Untuk data waktu nyata, grafik deret waktu ditautkan dari ikon di sebelah kirinya yang ada pada gambar. Kemudian sintesis. Sintesis adalah alat digital modern memungkinkan forecaster untuk melapisi berbagai data dan memperbesarnya untuk menilai cuaca di berbagai skala. Sampai saat ini, keterampilan manual masih berguna untuk mensintesis informasi dan melakukan penyesuaian, di mana teknik otomatis gagal menangkap fitur-fitur penting. Tampilan operasional dan sistem analisis. Yang pertama menunjukkan hamparan radar, satelit, observasi permukaan, dan kilatan petir pada peta kota dan jalan raya. Reflektivitas radar memungkinkan forecaster untuk melihat intensitas dan struktur sel-sel petir. Kekeruhan yang tersebar luas ditunjukkan oleh citra satelit yang tampak abu-abu. Dalam gambar kedua dari sinergi, simbol berwarna mengilustrasikan fitur sirkulasi, sistem cuaca, dan batas untuk memberikan gambaran cuaca yang disintesis. Kemudian masuk ke sirkulasi perbandingan global. Top of the forecast funnel. Untuk menganalisis cuaca tropis, forecaster pertama-tama harus menyadari klimatologi dan sirkulasi atmosfer yang mempengaruhi wilayah mereka. Salah satu bagian yang penting dari cuaca tropis adalah palung khatulistiwa, wilayah tekanan permukaan minimum. Untuk Asia dan Australia, pemanasan maksimum dan tekanan rendah berada di wilayah benua yang jauh dari khatulistiwa. Di sana, palungan adalah bagian dari sistem monsun dan disebut sebagai monsoon trough. Kemudian kita masuk ke analisis intersezonal untuk perkiraan musim tropis. Prosedur operasional untuk analisis cuaca sinoptik. Analisis cuaca telah ditingkatkan dengan kemampuan untuk menganimasikan, memperbesar, membuat penampang, melakukan kombinasi cepat dari berbagai bidang, dan membuat produk turunan. Metode manual menghasilkan beberapa informasi tersebut dengan menganalisis setiap bidang dengan pensil warna yang berbeda pada peta yang sama. Nah, di situ terdapat gambar A dan B. Itu adalah gambar beberapa pengamatan pada 6 UTC. Sedangkan yang B-nya itu adalah observasi tambahan yang ditambahkan selama periode 18 jam. Warna yang berbeda menunjukkan usia pengamatan. Selanjutnya, analisis skala, mesoscale, dan konvektif. Yang pertama, analisis mesoscale berbasis satelit. Analisis mesoscale dimulai dengan identifikasi aturan-aturan sinoptik yang berlaku. Citra infrared satelit yang disempurnakan digunakan untuk mengidentifikasi sistem konveksi mesoscale atau MCS. Mengingat dampak signifikan dari jenis MCS ini besar dan mudah, untuk melihat mengapa sangat penting untuk mengidentifikasi satelit tersebut. Kemudian yang kedua, analisis skala, mesoscale, dan konvektif berbasis radar. Radar meningkatkan kemampuan forecaster untuk memantau dan meramalkan fenomena skala mesoscale dan konvektif. Dilihat dari gambar di samping, ketika pita presipitasi yang besar bergerak lebih dekat ke Puerto Rico, garis presipitasi yang berat menerobos masuk ke struktur multiselular yang lebih kecil, sehingga bagian utara menjadi lebih lemah dan lebih stratiform. Selanjutnya, kita masuk ke prediksi cuaca numerik di tropis. Nah, sebelum kita masuk ke prediksi cuaca numerik, kita itu harus tahu mengenai dasar-dasar model numerik. Model prediksi numerik banyak ditemukan dalam ramalan cuaca modern. Dasar teoritis untuk NWP atau Numeric Weather Prediction adalah meteorologi dinamis yang menyediakan persamaan untuk menggambarkan evolusi atmosfer. Nah, NWP pertama kali dibuat oleh ilmuwan Inggris yang bernama L.F. Richardson pada tahun 1922 yang menggambarkan prosedur untuk mendekati persamaan gerak sebagai persamaan perbedaan aljabar
yang dapat dihitung untuk serangkaian titik grid yang terbatas. Untuk model NWP dikategorikan oleh yang pertama skala, termasuk mikro, meso, sinoptik, dan global. Yang kedua ada aplikasi, misalnya model sirkulasi umum, dispersi, dan model transportasi. Yang ketiga dimensi, baik satu dimensi, dua dimensi, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir asumsi fisik, misalnya hidrostatik atau non-hidrostatik. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Prinsip dan persamaan konservatif. Yang pertama adalah persamaan momentum. Hukum gerak kedua Newton dinyatakan sebagai keseimbangan gaya untuk akselerasi relatif terhadap kerangka koordinat berputar. Persamaan momentum horizontal dapat dinyatakan sebagai d vektor u per dt sama dengan minus per rho dikali gradien p, minus fk dikali vektor u minus g plus fr. Model persamaan momentum menganggap bahwa skala horizontal jauh lebih besar daripada skala vertikal. Persamaan momentum vertikal digantikan oleh pendekatan hidrostatik, di mana berat atmosfer menyeimbangkan gradien tekanan vertikal. Dalam persamaan digambarkan do P per do Z sama dengan minus rho G. Asumsikan bahwa hidrostatik tidak berlaku ketika panjang dan kedalamannya serupa, biasanya kurang dari sama dengan 10 km. Konveksi dalam yang umumnya terjadi di daerah tropis adalah non-hidrostatik. Model non-hidrostatik ini memiliki kelemahan dalam hal komutasi secara intensif. Yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Prinsip mendasar dalam meteorologi adalah bahwa massa dikonservasi seperti pada percobaan do P per do T plus gradien dikali rho vektor U sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis sebagai seper dikali d rho per dt plus gradien vektor U sama dengan 0. Bentuk kedua persamaan ini digunakan dalam peramalan karena berkaitan dengan tingkat kenaikan densitas mengikuti paket udara ke perbedaan percepatan. Yang ketiga adalah persamaan termodinamika atau hukum termodinamika 1. Persamaan ini menggambarkan kekekalan energi yang diterapkan pada elemen fluida bergerak. Untuk suatu sistem dalam kesetimbangan termodinamika, perubahan energi internal disebabkan oleh perbedaan antara pekerjaan yang dilakukan oleh sistem dan panas yang ditambahkan ke sistem. Selanjutnya adalah model grid point. Persamaan dari model grid point adalah dq x, y per dt sama dengan minus vektor u dq xy per dx, di mana q adalah variabel skalar kontinu seperti suhu, u adalah konstan, t adalah waktu, x dan y adalah jarak, dan ketiganya adalah kontinu. Untuk memecahkan q secara numerik, kita menganggap t, x, dan y sebagai dimensi diskrit. Bidang kontinu kemudian dapat diwakili oleh titik grid model. Selanjutnya adalah model spektral. Model spektral mewakili variabilitas spasial atmosfer sebagai rangkaian terbatas gelombang sinus dan kosinus dari panjang gelombang yang berbeda. Resolusi model adalah fungsi dari jumlah gelombang yang digunakan untuk merepresentasikan variabilitas dalam model. Beberapa jenis orientasi gelombang dimungkinkan dalam model spektral. Panjang gelombang dari angka terkecil dalam model spektral direpresentasikan sebagai minimal wavelength sama dengan 360 derajat per total number of T number. Selanjutnya adalah sistem perakiraan model. Sistem perakiraan model ada 4, yaitu inisialisasi dan asimilasi data. Yang kedua adalah model perkiraan, yang ketiga pengolahan pasca, dan yang terakhir adalah verifikasi. Untuk vertikal koordinat itu ada beberapa model yang menggunakan tekanan sebagai koordinat vertikal. Kerugian model ini adalah bahwa beberapa permukaan tekanan akan berada di bawah tanah. Koordinat terrain atau sigma berguna untuk menghindari masalah tersebut. Rentang sigma dari 0 ke 1 didefinisikan sebagai sigma sama dengan PZ minus P per PZ. Selanjutnya adalah asimilasi data. Metode asimilasi data adalah sebuah cara untuk memasukkan data yang diterima di antara waktu analisis. Tujuan asimilasi data adalah untuk mengoptimalkan keakuratan ramalan dengan memadukan pengamatan dengan perkiraan jarak pendek. Perbedaan antara observasi dan bidang latar belakang disebut kenaikan observasi. Asimilasi data adalah bidang peramalan cuaca yang berkembang seiring meningkatnya volume dan variasi data yang dimasukkan ke dalam model perkiraan. Dalam asimilasi data, ada 4 dimensi. Informasi dapat diperkenalkan melalui analisis ulang secara berkala, penyisipan bertahap, dan teknik matematika yang canggih. Sedangkan metode variasional 3 dimensi atau 3D VAR yang menggunakan kevarian kesalahan latar statis dan berusaha untuk meminimalkan jarak
antara solusi model dan pengamatan yang tersedia. Fungsi jarak atau biaya J didefinisikan sebagai J sama dengan JB plus J0 plus JC. JB adalah fit berbobot dari analisis ke latar belakang, J0 sama dengan fit analisis tertimbang untuk pengamatan, JC adalah meminimalkan kebisingan yang dihasilkan oleh analisis. Metode 4D-VAR memungkinkan siklus asimilasi data terus-menerus selama jangka waktu tertentu, biasanya beberapa jam. Tujuannya adalah untuk menemukan keadaan awal di mana solusi model yang sesuai meminimalkan fungsi yang mengukur jarak antara solusi model dan pengamatan. Persamaan adjoint dari model menghitung gradien, fungsi jarak dengan memperhatikan kondisi awal model. Gradien memastikan bahwa analisis pada waktu T sama dengan 0 disesuaikan untuk memberikan perkiraan yang lebih baik di masa mendatang. Misalnya T sama dengan 3 jam. Dalam 3D-VAR hanya adjoint dari operator forward, yaitu observasi, diperlukan, bukan adjoint modelnya. Selanjutnya, yaitu sumber kesalahan perakiraan model. Ada 4 sumber kesalahan perakiraan model. Yang pertama adalah initial condition. Kondisi awal dari suatu model harus menggabungkan berbagai data observasi yang harus konsisten dengan resolusi model dan fisika atmosfer. Forecaster atau perakirawan cuaca harus mencari tahu data apa yang digunakan dalam model tertentu dengan cara mengoverlaykan citra satelit, analisis, dan data mentah, kemudian dilihat ketidakkonsistenan yang disebabkan oleh resolusi model, kelangkaan data, kondisi atmosfer yang berubah. Yang kedua adalah boundary condition atau kondisi batas. Kondisi permukaan sangat penting karena model disetel untuk merespons kelembapan permukaan, penutupan lahan, dan suhu. Gradien dari nilai-nilai ini memaksa respons mesoscale. Misalnya, gradien kelembapan tanah mempengaruhi di mana konveksi berkembang karenanya. Dengan demikian, kesalahan dalam kelembapan tanah akan menyebabkan kesalahan dalam perkiraan. Yang ketiga adalah pendekatan fisik dan parameterisasi. Proses fisik seperti perubahan fasa air, radiasi, dan turbulensi di lapisan batas biasanya disebut sebagai entitas fisika dari model. Parameterisasi adalah salah satu metode untuk menambahkan rata-rata semua hal yang mempengaruhi ke dalam model. Pada umumnya, mayoritas model melakukan proses parameterisasi secara terpisah. Kesalahan dalam satu parameterisasi dapat berlanjut kepada kesalahan parameterisasi selanjutnya, dan efeknya dapat diperparah lagi pada resolusi model yang berbeda. Yang keempat adalah intrinsic predictability. Prediktabilitas secara intrinsik terbatas. Karena sifat atmosfer yang tidak stabil, energi kadangkala lebih kecil dari resolusi pengamatan tidak dalam model numerik. Oleh karena itu, kenyataan dan model berbeda seiring waktu prediksi numerik dan kenyataan akan menyimpang. Fenomena cuaca skala kecil kurang diprediksi dengan baik. Batas prediktabilitasnya fenomena skala kecil mungkin sesingkat 75 menit untuk luasan 20 km. Selanjutnya yaitu sistem prediksi ensemble. Ensemble prediksi dapat digunakan untuk memprediksi ketidakpastian dalam perkiraan berbagai jenis plot yang digunakan untuk menginterpretasikan perkiraan ensemble. Yang pertama yaitu spaghetti plot. Plot kontur dengan setiap model tampak mirip dengan untayan spaghetti, kecuali kode warna untuk kemudahan pembacaan. Pilihan variabel dan level untuk plot tergantung pada aplikasi perkiraan. Plot ini memperlihatkan perbedaan pada setiap model, melalui perbedaan jarak dan amplitudo di antara kontur, tapi merupakan gambaran yang tidak lengkap dari distribusi probabilitas perkiraan. Yang kedua adalah ensemble mean and spread. Mean adalah rata-rata sederhana dari semua anggota ensemble. Spread atau penyebarannya adalah standar deviasinya. Semakin banyak spread berarti semakin banyak ketidakpastian dalam perkiraan. Gambar di samping mengilustrasikan interpretasi plot rata-rata dan sebaran. Yang ketiga adalah probabilitas exceedance plot. Plot ini menunjukkan probabilitas nilai perkiraan melebihi ambang batas yang bermakna dan digunakan untuk mengidentifikasi probabilitas peristiwa ekstrim. Yang keempat adalah Bloom diagram. Merupakan rangkaian waktu perkiraan ensemble dari kotak-kotak yang menunjukkan revolusi waktu dari variabel perkiraan. Sebagai contohnya, diagram Bloom dapat menunjukkan perkiraan ensemble anomali sea surface temperature atau suhu muka laut untuk wilayah Niño 3.4,
atau perkiraan penurunan suhu selama lintasan frontal yang dingin. Yang kelima adalah ensemble sounding. Setiap profil anggota ensemble dan rata-rata ensemble diplot pada diagram termodinamika dengan kode warna tertentu. Yang keenam adalah box dan whisker diagram, menunjukkan rentang kesalahan sebagai deret waktu. Setelah kita mengetahui metode-metode yang digunakan dalam prediksi cuaca numerik di tropis, maka kita dapat menerapkan metode tersebut ke dalam prediksi siklon tropis. Sebelum kita belajar tentang metode-metode yang digunakan dalam prediksi siklon tropis, maka kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan siklon tropis. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya yang membahas tentang siklon tropis. Tapi akan kita ulas lagi satu persatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan siklon tropis yang pertama adalah stream flow. Stream flow adalah resultan angin dari semua sistem cuaca di sekitarnya. Gerakan siklon tropis didominasi oleh stream flow lingkungannya. Yang kedua adalah efek beta. Salah satu faktor paling penting yang berkontribusi terhadap gerakan siklon tropis adalah efek beta. Efek beta menjelaskan bagaimana gerakan siklon tropis dipengaruhi oleh parameter Coriolis karena kelengkungan bumi. Aliran asimetris yang dihasilkan dari pusaran yang berinteraksi dengan parameter Coriolis dikenal sebagai beta gyre. Propagasi karena beta gyre ganda menambahkan kecepatan 2-5 meter per sekon. Badai di 20 derajat utara akan merambat ke arah barat laut. Sedangkan badai di 20 derajat selatan akan merambat ke barat daya, sesuai dengan gerak Coriolis. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui struktur dan intensitas siklon tropis. Struktur siklon tropis mengatur ukuran dan kekuatan beta gyre, sehingga penyebaran dua siklon tropis pada garis lintang yang sama tetapi dengan struktur yang akan berbeda. Intensitas siklon tropis terkait dengan tingkat vertikal badai. Siklon tropis yang lebih kuat memiliki aktivitas badai yang lebih kuat, dan umumnya lebih tinggi daripada siklon tropis yang lebih lemah. Gambar di samping adalah gambar yang menunjukkan dampak dari vertical wind shear pada steering flow di tropical cyclone, atau siklon tropis. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan intensitas topan tropis atau siklon tropis. Yang pertama adalah sea surface temperature atau suhu muka laut. Lautan hangat memberikan kelembapan untuk mendorong konveksi di mana meningkatkan terbentuknya siklon tropis. Sea surface temperature atau suhu muka laut yang dingin dan udara kering dapat melemahkan siklon tropis. Yang kedua adalah wind shear. Wind shear vertikal yang kuat dapat melemahkan siklon tropis. Dan wind shear menyebabkan konveksi pada sisi bawah badai sehingga membuat asimetri pada eye wall atau dinding mata siklon tropis agar intensif kembali. Siklon harus kembali menjadi simetri pada inti seperti sebelumnya. Gambar di samping menunjukkan dampak dari vertical wind shear pada steering flow di tropical cyclone seperti gambar sebelumnya. Yang ketiga adalah jari-jari cyclone. Siklon yang berputar cepat dengan jari-jari kecil, angin maksimum lebih terlindungi dari pengaruh eksternal seperti sistem cuaca lainnya, daripada siklon yang lemah dengan jari-jari angin maksimum yang besar. Sekarang kita memasuki model perkiraan dinamis yang diterapkan pada siklon tropis. Setidaknya ada 3 model yang digunakan. Yang pertama adalah model trek dinamis sederhana, beta dan model adveksi, BAMD, BAMN, BAMS. Model beta dan adveksi atau BAM adalah model lintasan sederhana yang mempertimbangkan stream flow dan efek beta. Perbedaan antara BAMD, BAMM, dan BAMS adalah kedalaman lapisan stream flow dihitung dari dalam, medium, dan dangkal. Keunggulan dari metode ini atau model ini adalah kecepatannya, karena forecaster dapat membuat perkiraan gerakan siklon dengan cepat. Yang kedua adalah model Global Dynamical Track and Intensity dari HMWF, JFS, UKMET, dan NOGAPS. Model-model ini memiliki resolusi horizontal 25-60 km. Model global saat ini biasanya dapat menjelaskan struktur umum siklon tropis dan aliran lingkungan sinoptik. Namun, karena resolusinya yang relatif kasar, model global tidak dapat mewakili struktur inti tropical cyclone dan tidak cocok untuk prediksi intensitas. Gambar di samping merupakan model yang sering dipakai untuk peramalan siklon tropis di Pusat Badai Nasional AS, Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah model Dynamical Regional Track Intensity dari JFDL, JFDN,
HWRF. Model dinamis regional ini memiliki area yang lebih terbatas, sehingga memberikan resolusi yang lebih tinggi. Model regional dan resolusi yang tinggi ini berpotensi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menangani interaksi antara siklon tropis dan lingkungan pada rentang waktu yang singkat. Cukup sekian dari kelompok kami yang membahas tentang observasi, analisis, dan prediksi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.